Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andre Purnomo dari kelas MJ502. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UTS Manajemen Risiko. Jenis-jenis risiko utama yang dihadapi oleh bank swasta di Indonesia. Risiko kredit. Risiko yang timbul akibat ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman. Risiko pasar. Risiko yang terkait dengan fluktuasi harga pasar seperti nilai tukar mata uang asing, harga saham, atau suku bunga. Risiko likuiditas. Risiko ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa menanggung kerugian signifikan. Kemudian risiko operasional. Risiko yang timbul dari kegagalan sistem internal, proses, atau manusia dalam operasional bank. Dan yang terakhir, risiko reputasi. Risiko kerusakan pada citra atau reputasi bank yang dapat berdampak pada kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian berikut adalah evaluasi strategi mitigasi risiko. Manajemen risiko kredit. Untuk strategi penerapan analisis kredit yang lebih ketat, pemantauan pinjaman secara berkala, dan penggunaan teknologi untuk menilai profil risiko debitur. Untuk contohnya, menggunakan sistem pemeringatan kredit berbasis big data untuk menilai kelayakan debitur secara lebih akurat. Kemudian, manajemen risiko pasar. Untuk strategi diversifikasi portofolio dan penggunaan instrumen derivatif untuk melindungi diri dari fluktuasi pasar yang tidak diinginkan. Contohnya, penggunaan kontrak futures untuk melindungi nilai tukar atau suku bunga. Manajemen risiko likuiditas. Untuk strategi meningkatkan rasio kecukupan likuiditas dan mengelola kas dengan hati-hati untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. Contoh, membangun cadangan likuiditas yang lebih besar dan memonitor arus kas secara lebih real time. Manajemen risiko operasional. Untuk strategi investasi pada teknologi untuk otomatisasi proses, penerapan kebijakan, pengendalian internal yang ketat, dan pelatihan bagi staf untuk mengurangi human error. Untuk contoh, penggunaan sistem manajemen risiko berbasis AI untuk mendeteksi anomali atau kesalahan dalam transaksi. Dan yang terakhir, manajemen risiko reputasi. Strategi pengelolaan komunikasi yang lebih transparan, penguatan kebijakan tata kelola yang baik, dan respon yang cepat terhadap isu yang berpotensi merusak reputasi. Contoh, penggunaan platform media sosial untuk merespon feedback negatif dengan cepat. Berikut adalah rekomendasi inovasi atau pendekatan baru untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko. Integrasi teknologi dan AI. Inovasi, implementasi teknologi artificial intelligence atau AI dan machine learning dalam prediksi risiko dan pencegahan masalah yang lebih proaktif. Contoh, bank dapat menggunakan algoritma AI untuk menganalisis data transaksi dan mendeteksi potensi risiko kecurangan lebih awal. Kemudian penerapan blockchain untuk keamanan transaksi. Inovasi blockchain dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko penipuan serta kerugian operasional. Contoh, menggunakan teknologi blockchain untuk proses pembayaran antar bank atau dalam manajemen dokumentasi. Kemudian pendekatan berbasis data atau data driven decision making. Inovasi bank swasta dapat memanfaatkan big data untuk menganalisis perilaku nasabah, memprediksi tren pasar, dan menilai risiko kredit secara lebih efisien. Contoh, penggunaan analitik prediktif untuk menilai kelayakan pinjaman di masa depan. Peningkatan kolaborasi dengan regulator. Inovasi membentuk kerjasama yang lebih erat antara bank dan regulator untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang terus berubah. Contoh, penggunaan platform bersama yang memungkinkan bank dan regulator untuk berbagi data secara lebih transparan dan efisien. Berikut adalah contoh kasus 1. Kasus penegakan aturan anti pencucian uang. Bank swasta seperti Citibank Indonesia menghadapi risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk aturan terkait dengan anti pencucian uang atau AML. Kasus pelanggaran terhadap regulasi ini dapat menyebabkan denda besar dan kerusakan reputasi yang serius. Penyebabnya adalah ketidakpatuhan terhadap regulasi pemerintah dan lembaga pengawas. Kemudian, kelemahan dalam proses audit internal dan kontrol kepatuhan. Dan kemudian untuk contoh kasus 2, risiko eksternal, sosial, dan politik.
Kasus dampak pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 memberikan dampak besar terhadap sektor perbankan, termasuk bank swasta di Indonesia. Misalnya, banyak nasabah yang kesulitan dalam melakukan pembayaran angsuran kredit karena hilangnya pekerjaan atau penurunan pendapatan. Hal ini menyebabkan meningkatnya risiko kredit dan tekanan terhadap profitabilitas bank. Untuk penyebabnya, ketidakpastian ekonomi global dan domestik, kebijakan pemerintah terkait dengan pembatasan sosial dan lockdown. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.